Apa sebenarnya menjadi fokus dari pertemuan antara Partai Nasdem dengan PKS? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Selamat malam, Bang Willy. Selamat malam, Rara. Baik, Bang Willy, Anda tadi salah satu yang berada di rombongan mengikuti pertemuan antara Partai Nasdem dengan PKS di kantor DPP PKS. Ini pertemuan memang berlangsung tertutup. Mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana sebetulnya suasana kebatinan pada saat pertemuan terjadi? Ya, memang pertemuan digelar tertutup untuk lebih akrab mungkin ya, karena ini pertemuan pertama, masih ta'aruf satu sama lain. Nah, tapi ini suatu melanjutkan tradisi dalam kita bernegara dan berbangsa, Rara, yaitu berdialog dengan kepala dingin dan terbuka satu sama lain. Dan yang menjadi standpoint dari dialog sore hari ini adalah Nasdem dan PKS memiliki niat baik satu sama lain untuk memajukan Indonesia ke depan. Nah, tadi memang kami dipersilahkan dulu sebagai tamu menceritakan niat dan maksud kedatangan. Nah, memang ini bermula dari ketika pelantikan Pak Jokowi waktu di Senayan. Pak Sohibul Iman, Presiden PKS, duduk bersebelahan dengan Pak Surya. Nah, di sana terjadi perbincangan satu sama lain dan kemudian Pak Surya bilang saya akan datang ke kantor PKS. Dan Pak Sohibul Iman menerima dengan sangat lapang dada. Tadi rombongan cukup besar. Dari Nasdem ada sekitar 20-an, begitu juga dengan dari PKS. Kita membahas tentang problem-problem kebangsaan. Bagaimana apa yang menjadi keresahan dari Nasdem dan PKS sendiri. Bang Willy, artinya fokus dalam pembicaraan tadi seperti apa? Fokusnya adalah tentang bagaimana terjadi distrust di dalam masyarakat kita. Nah, dan ini harus dimulai oleh partai politik, di mana PKS dan Nasdem yang selama ini mungkin diimajinkan oleh publik sulit ketemu, dan ini ternyata bisa bertemu gitu. Dan ini terjadi dialog yang sangat intens ya. Tadi juga ada Habib Assegaf, Ketua Majelis Syuro PKS, menjelaskan bagaimana kemudian problem-problem kebangsaan kita. Dan Pak Surya meresponnya sangat substansial juga, bahwasanya niat baik dengan niat baik itu harus saling bersatu. Oke, baik. Dan kita kalau mencari perbedaan itu sudah sunatullah. Tapi yang harus kita persamakan adalah bagaimana memajukan Indonesia. Oke, baik Bang Willy, tadi terjadi dialog intens, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan dengarkan kembali bagaimana pernyataan dari Presiden PKS Sohibul Iman. Menegaskan bahwa pertemuan ini adalah dalam rangka ikhtiar kita sebagai sesama partai politik, bagaimana kami bisa membangun demokrasi Indonesia ini yang lebih baik, lebih sehat, ya. Di mana hari-hari ini orang dapat dengan mudah begitu posisi berbeda, kemudian orang menuduh, menyangka bahwa pasti itu bermusuhan. Di sini kami ingin menegaskan, Bang Surya di dalam pemerintahan, kami di luar pemerintahan, itu tidak menyebabkan kami bermusuhan.
saling menjatuhkan, tetapi kami bisa bersinergi yang di dalam maupun yang di luar pemerintahan. Nah, ini kami harapkan menjadi sumbangan dari kedua partai ini bagi pendidikan politik demokrasi di Indonesia. Mudah-mudahan kami bisa terus menjalin. Tadi Bang Surya sudah menyampaikan setelah pertemuan ini mudah-mudahan nanti di parlemen terjadi komunikasi intensif antara fraksi PKS dengan fraksi Nasdem, juga tentu di tingkat DPP juga demikian. Nah, adapun tadi yang ditanyakan boro-boro Pilpres 2024 ya Bang. Pilkada 2020 pun tidak disinggung sama sekali. Insya Allah, tapi dalam perjalanan mudah-mudahan itu menjadi agenda yang bisa kita bicarakan bersama. Ya, demikian. Bang Willy, dari pernyataan Presiden PKS tadi yang mengatakan bahwa ini adalah ikhtiar sesama partai politik membangun demokrasi bersama lebih sehat, bisa bersinergi. Mungkin bisa Anda jelaskan maksud dari pernyataan-pernyataan ini. Bentuk konkretnya seperti apa? Ya, bentuk konkretnya adalah itu tertuang dalam 3 kesepakatan, di mana poin pertama dari kesepakatan itu adalah PKS menghormati Nasdem berada di dalam posisi pemerintahan Jokowi. Begitu juga sebaliknya, Nasdem menghormati PKS berada di luar pemerintahan. Tetapi kita sesama partai politik di DPR harus menjalankan mekanisme check and balance terhadap pemerintahan, di mana demokrasi harus berjalan secara sehat. Inilah kemudian resiprokal satu sama lain antara PKS dan Nasdem menjaga demokrasi tetap sehat dan dijalankan oleh orang-orang yang waras. Begitu poinnya, Rara. Baik, Bang Willy, ada titik temu, ada kesepahaman, lalu kemudian setelah ini apa yang akan dilakukan ataupun follow up-nya akan seperti apa? Follow up-nya tentu akan menjadi lebih menarik. Kenapa? Satu, tadi Pak Surya menawarkan kita harus melakukan, kalau hanya di level diskursus itu sudah banyak kelompok politik dan kerjasama politik. Tapi kita harus lebih dalam lagi, yaitu melakukan kunjungan kerja secara bersama-sama antara Nasdem dan PKS di beberapa titik untuk kemudian melihat dan bekerja sama bagaimana problem-problem kebangsaan itu bisa kita selesaikan secara cepat dan lebih maju. Jadi ke depan kita akan melihat nanti kalau setiap kunjungan Pak Surya ke daerah itu akan bersama-sama dengan Presiden atau dengan Ketua Dewan Suro PKS. Yang kedua adalah ini 2 kekuatan politik yang benar-benar memiliki kenaikan signifikan secara elektoral di pemilu 2019. Kalau digabungkan kedua kekuatan ini, cuma kurang sedikit dari 20%, Rara. Nah, tentu kami di awal ingin membangun mutual trust. Karena apa? Inilah yang menjadi miskin hari ini. Nah, dari hal itu kemudian pertemuan-pertemuan berikut kerjasama yang lain akan menjadi ujian. Sejauh apa kemudian kesepakatan hari ini bisa membuahkan banyak langkah-langkah politik yang lebih besar. Baik, Bang Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, terima kasih telah bergabung malam hari ini dalam Prime Time News. Apa sebenarnya menjadi fokus dari pertemuan antara Partai Nasdem dengan PKS? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Selamat malam, Bang Willy. Selamat malam, Rara. Baik, Bang Willy, Anda tadi salah satu yang berada di rombongan mengikuti pertemuan antara Partai Nasdem dengan PKS di kantor DPP PKS. Ini pertemuan memang berlangsung tertutup. Mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana sebetulnya suasana kebatinan pada saat pertemuan terjadi? Ya, memang pertemuan digelar tertutup untuk lebih akrab mungkin ya, karena
Ini pertemuan pertama, masih ta'aruf satu sama lain. Nah, tapi ini suatu melanjutkan tradisi dalam kita bernegara dan berbangsa, Rara, yaitu